Puji Tuhan, sudah dikasih Tuhan. Pagi hari ini saya akan sharing berbagi sebuah pengajaran firman Tuhan dengan saudara yang saya berikan judul firman Tuhan pagi ini adalah mengalahkan Amalek. Mungkin saya rasa perlu dari awal saya beritahu pada saudara ketika kita bicara yang namanya Amalek, bagi kita gereja perjanjian baru, Amalek itu bagi kita itu rohnya saudara ya. Rohnya ini yang terus mengejar orang percaya dari generasi ke generasi. Amalek ini bukan hanya menyerang pada zamannya Musa. Terbukti, coba kalau ada cermati, saudara telusuri dalam Alkitab perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ini Amalek ini memang terus menyerang dari generasi ke generasi. Contoh, dari mulai generasi Israel pada zaman Musa, Amalek menyerang. Nanti pada zaman Yosua lagi menyerang itu Amalek. Nanti turun pada generasi siapa lagi? Raja Saul, zamannya Daud, Amalek terus hantam. Ya, sampai zamannya Esther terus dia menyerang. Nah, pada masa kita gereja perjanjian baru ketika bicara Amalek, ini roh ini yang menyerang kita. Ini yang kita mesti menjadi warning, awasan buat kita. Kapan sih roh Amalek menyerang kehidupan kita orang percaya? Ketika kita di saat mengalami namanya glorious time. Saat-saat kita mengalami kemenangan yang Tuhan berikan. Saat-saat kita mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kemenangan, berkat, sesuatu yang indah. Yang jadi jaminan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Saat kita mau merebut kemenangan. Saat kita mengalami berkat-berkat itu, saya mau ingatkan. Hati-hati dengan yang namanya roh Amalek. Di situ dia serbu kita, di situ dia serang kita, dia pecah belah kita lewat yang namanya roh Amalek. Jadi saya ulang, ketika kita bicara Amalek, hati-hati dengan rohnya ini yang dia terus-terusan membombardir, menyerang umat Tuhan dari generasi memang ke generasi sampai sekarang ini, saudara ya. Hati-hati dengan yang namanya roh Amalek. Mari kita baca dulu ayatnya. Ayat yang sangat kita kenal kisah ini dalam Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai ayat 13. Saudara kita baca ayat ini berganti-gantian ya. Saya membaca ayat yang ke-8 lalu Anda 9, 13-nya sama-sama. Ayat 8 begini kata firman Allah. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Teruskan 9 saudara. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ayat 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. 11 terus. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ayat 12 ya. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Sama-sama ayat 13 dengan keras, 1, 2, dan 3. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Perhatikan kalimat terakhir di ayat yang ke-13. Demikianlah dikatakan firman Tuhan, Yosua mengalahkan Amalek. Ini yang saya pakai judul dalam firman Tuhan pagi ini. Mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Hal pertama yang saya mau sampaikan pada saudara, coba saudara lihat screen gambar ini. Bahwa
dalam kehidupan ini saudara ya, seringkali kita ini ditimpa oleh masalah yang datang tiba-tiba dalam kehidupan kita. Masalah yang istilahnya tidak dinyana, tidak diduga. Masalah yang kita nggak sangka-sangka tiba-tiba datang blek terjadi dalam kehidupan kita. Bukankah seperti itu warna kehidupan kita di dunia ini? Seringkali kita mengalami persoalan, mengalami datangnya masalah yang terjadi menimpa kehidupan kita. Itu datangnya kita nggak sangka-sangka terjadi dalam hidup ini. Tadinya nyaman-nyaman saja. Tadinya kehidupan kita itu baik-baik saja. Seperti misalnya contoh yang paling kita ingat adalah terjadinya pandemi COVID-19. Kurang lebih 2 tahun yang lalu begitu ya. Bulan Maret 2020 begitu kurang lebih. Itu datanya kan tiba-tiba kan. Bikin orang syok, bikin orang kaget. Tiba-tiba banyak orang terpapar, tiba-tiba banyak orang terinfeksi oleh COVID-19 ini. Sampai dengan tiba-tiba pula pemerintah bikin peraturan, semua orang ada di rumah, dirumahkan. Kalau boleh penduduk jangan keluar kata pemerintah. Semuanya tiba-tiba mesti dikerjakan di dalam rumah. Belajar anak kita di dalam rumah, masih ingat itu kan? Bahkan hari ini pun masih ada beberapa sekolah anak-anak kita mesti belajarnya masih di rumah. Apalagi berdoa di rumah karena gereja ditutup. Ke gerejanya pun jadi di rumah. Rumah Allahnya pun di rumah. Dan memang itu hal yang luar biasa. Kita dipaksa lewat pandemi ibadah di gerejanya, ibadah gereja di rumah. Tapi itu luar biasa ya. Mendatangkan kerajaan Allah di rumah kita masing-masing. Itu dahsyat sampai hari ini terus terjadi. Bahkan orang melakukan kerjanya pun jadi di rumah. Itu keadaan yang terjadi secara tiba-tiba. Saudara yang tadinya nyaman-nyaman saja, tiba-tiba semuanya datang masalah ini, semuanya kerjanya di rumah, belajarnya di rumah dan seterusnya. Nah, dari ayat yang barusan kita baca tadi, saudara dalam Keluaran pasal 17, ayat 8 sampai dengan ayat 13, kurang lebih ini gambaran peristiwa yang terjadi pada bangsa Israel. Jadi ketika Israel, Anda lihat gambar itu keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Karena tanah Kanaan itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Aku keluarkan kamu dari tanah Mesir, tujuannya apa? Masuk dalam tanah keberkatan, tanah Kanaan. Tanah yang limpah dengan susu dan madu. Mau masuk tanah Kanaan, mau menikmati janji berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Dari susah di tanah Mesir, dari menderita sengsara, jadi budak rodi, tiap hari kerja, tiap hari susah, tiap hari kekurangan. Sekarang Tuhan bebaskan mereka, dimerdekakan Tuhan, keluar dari tanah Mesir. Tujuannya apa? Ngalami Kanaan. Tujuannya apa? Ngalami berkat limpah susu dan madu yang Tuhan sediakan. Nah, saat-saat mau mengalami itulah, langkah-langkah ngalami kemenangan Kanaan itulah, dari belakang yang namanya bangsa Israel itu disergap oleh orang Amalek. Disergapnya dari belakang, bukan dari depan. Karena bukan rahasia lagi, kita tahu semua yang di depan tuh orang-orang hebat. Pionernya kan, pembuka jalannya. Hadapi apapun ada musuh di depan yang kuat. Rombongan barisan Israel yang depan tuh orang-orang muda, orang-orang kuat, orang-orang yang punya kualitas kehebatan tersendiri, punya keunggulan-keunggulan prestasi. Itu rombongan barisan depan. Yang barisan belakang siapa rombongan Israel? Opa-opa, oma-oma yang jalannya udah lambat, istri mereka, anak mereka. Itu barisan belakang yang disergap, yang diserbu, yang diserang oleh orang Amalek. Yang Anda harus perhatikan, Amalek ini adalah rohnya yang jahat. Bahaya Amalek yang diserbu barisan belakang. Apa sih barisan belakang? Orang-orang yang lemah. Rombongan belakang itu orang lemah. Tenaganya sudah lemah, opa oma, istri kita, anak-anak kita. Itu rombongan di belakang, itu yang dihantam. Anda ingat tidak? Peristiwa tentang Daud. Begitu nggak jadi perang, disuruh pulang sama Raja Akis. Sudah deh, pembesar kerajaan bilang semua,
gak boleh ikut perang sama kamu melawan Saul. Saul orang Israel, kamu orang Israel. Ketika Daud dengan 600 prajuritnya kembali ke Siklak, apa yang terjadi? Terkejut, Daud nangis. 600 prajurit nangis pula. Sampai kehilangan kehabisan suara. Ini laki-laki yang nangis. Kenapa? Karena Siklak dihancurkan, kemah-kemah mereka dibakar oleh siapa? Orang Amalek juga. Istri mereka ditawan, anak mereka ditawan. Saudara lihat ya, para pahlawannya, jagoannya, orang-orang kuatnya, semuanya ikut Daud penuh. Kekuatan penuh ikut Daud mau bantu perang Raja Akhis. Tapi ketika balik ke Siklak, mereka lupa jaga istri, jaga anak, opa, oma, orang tua mereka yang lemah-lemah ditinggal di rumah. Dihajar, diserang, dihancurkan, ditawan sama siapa? Sama Amalek. Rohnya Amalek itu model begini cirinya. Menyergapnya, hantemnya, serangnya itu yang lemah. Makanya keluarga kita mesti dijaga ternyata ya. Yang lemah itu hati-hati dijaga. Di situ diserang. Lemahnya kita di mana? Dihajar kita sama Amalek. Rohnya berbahaya Amalek ini. Dan kapan menyerangnya? Saat-saat kita mau mengalami kemenangan. Saat-saat kita mau berhasil. Saat-saat kita mau mengalami kesuksesan dari berkat yang Tuhan janjikan sediakan buat kita. Ini jadi ingat-ingatan warning buat kita. Perhatikan, Anda mesti sadar ketika Anda mau mengalami kemenangan tidak boleh lengah. Perhatikan yang lemah itu dihantam nanti. Hati-hati dengan roh Amalek. Siapa sih Amalek? Saudara lihat screen ini. Orang Amalek itu adalah suku pengembara di padang gurun. Kalau Anda selusuri dalam Alkitab, Amalek itu adalah anak turunan daripada Esau. Walaupun orang Amalek ini bukan bangsa Edom, tapi Alkitab katakan ini keturunan daripada Esau. Dan mereka suku pengembara di padang gurun, orang Amalek. Seperti suku Beduin, seperti suku nomaden mereka. Suka merampok, itu kerjaan mereka dan mereka sangat kejam. Amalek itu kalau saya gak sempat tulis ya. Amalek itu arti dari kata Amalek itu adalah pemburu, ngejar orang. Orang-orang yang mau menang, orang-orang yang mau sukses, orang-orang yang mau berhasil dalam janji Tuhan. Itu diburu sama dia, itu dikejar sama dia, ditarik sama dia. Kemana? Ke lembah. Karena salah satu arti daripada Amalek itu lembah. Dia tarik orang, dia kejar orang, dia tangkap orang, lalu dia seret ke lembah. Lembah ini bisa lembah kekelaman. Lembah ini bisa lembah air mata. Lembah ini bisa lembah kesedihan, lembah kekalahan, lembah kekelaman, lembah penderitaan, lembah kekalahan dan segala macam lembah yang ada. Itu kerjaannya Amalek, memburu, tangkap orang, ditariknya ke tempat lembah yang paling bawah. Lembah air mata kesedihan, harusnya menang jadi kalah. Harusnya tetap di atas jadi turun ke bawah. Harusnya berhasil mengalami kemenangan berkat Tuhan. Disergap, diburu, ditarik sama roh Amalek sampai turun ke lembah ke air mata kekelaman kekalahan. Itu kerjaannya Amalek, si pemburu. Makanya tujuan saya menyampaikan pengajaran firman Allah ini supaya Anda ingat-ingat dengan baik. Setiap kali kita mau mengalami janji kemenangan Tuhan, yang jadi awasan buat kita, perhatikan roh Amalek yang ada di sekitar kita. Dia akan serang yang lemah, tapi di situ dia akan membawa kita dalam lembah air mata. Saudara, ini seperti yang firman Allah katakan, yang Petrus katakan dalam suratan 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Coba sama-sama kita membaca ayat ini. 1, 2, dan 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Roh Amalek ini kalau dalam versinya Petrus, suratan Petrus pasal 5 ayat 8, itu seperti singa yang mengaum-ngaum.
terus memburu, terus menyerang. Siapa yang diserang, siapa yang disergap, siapa yang ditelan oleh singa yang mengaum-ngaum roh iblis ini. Orang yang dapat ditelannya, siapa yang dapat ditelannya? Orang-orang yang lemah. Orang-orang yang tak berdaya, perhatikan ini. Ini yang diserang, yang disergap, yang ditelan sama iblis. Kenapa dapat ditelan? Memang dia lemah. Makanya ketika berhadapan dengan roh Amalek seperti singa yang mengaum-ngaum, dikatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Tujuan roh Amalek termasuk roh setan ini adalah melemahkan iman kita. Datangnya persoalan, datangnya kesulitan membombardir hidup kita adalah melemahkan iman kita. Supaya kita tersandung, menderita dan kalah. Makanya pagi ini adalah kesempatan yang indah buat kita untuk membangun iman kita. Minggu sore atau pagi kemarin saya katakan tujuan setiap kali saya mengajarkan firman Allah, lepaskan pengajaran-pengajaran firman sama saudara. Tujuannya cuma satu, membangun iman saudara. Saya hadir setiap hari mengunjungi saudara di rumah saudara lewat streaming online ini. Tujuannya cuma satu, bukan sekedar melayanimu. Kalau saya cuma melayani saja, lama-lama bosan saudara ya. Tujuan saya apa? Membangun iman saudara, juga membangun iman saya. Tapi tujuan saya jelas satu, membangun iman saudara. Supaya imanmu terbangun. Sebab kalau iman yang di dalam terbangun, saya percaya begini, situasi apapun yang menyerang terjadi di luar kita, itu gak pernah menggoncangkan yang di dalam. Situasi kesukaran di hadapan kita, kesulitan yang ada, itu gak pernah hancurkan yang di dalam kita. Kesukaran gak pernah jadi batu sandungan, malah jadi batu loncatan buat kita. Untuk mengalami kuasa Tuhan, untuk mengalami apa? Tuhan dan mengalami pribadinya dalam kehidupan setiap kita. Makanya yang di dalam perlu dibangun. Karena tujuan setan jelas di sini. Ia adalah hancurkan iman kita. Makanya kita mesti lawan dengan iman yang teguh. Kalau kita gak punya iman yang teguh, coba bagaimana kita menang lawan roh Amalek. Dia menyerangnya tiba-tiba. Kalau kita gak siap, ya hancur kita. Makanya persiapan itu penting. Bilang sama-sama saya, persiapan. Itu yang terjadi pada bangsa Israel. Kenapa mereka bisa mengalahkan Amalek? Ini orang-orang punya persiapan. Coba kita lihat di sini dulu saudara ya. Gambar berikutnya saya tunjukkan di ayat yang ke-9. Saya baca dulu ayat 9 ya. Keluaran 17 di ayat yang ke-9 ya. Musa berkata kepada Yosua ya, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ayat ini sebetulnya bicara persiapan. Musa menunjuk Yosua orang yang siap. Kenapa Musa menunjuk Yosua? Yosua, pilih orang-orang bagi kita. Pilih orang-orang yang bisa perang. Pilih mereka perang melawan Amalek. Kenapa yang ditunjuk Yosua? Karena Musa tahu Yosua orang yang punya persiapan diri. Nanti kita lihat pelajari itu. Tetapi yang saya mau katakan pada saudara, ini adalah pertama kalinya muncul namanya Yosua. Jadi kalau Anda cermati baca dalam Alkitab, inilah untuk pertama kalinya muncul keluar dituliskan tentang nama Yosua. Di mana Musa yang berkata pada Yosua, hai Yosua, pilih orang-orang yang bisa perang sama kamu tuh hadapi orang Amalek. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara tentang kemunculan seorang yang gagah perkasa, yang kemudian menggantikan kepemimpinan Musa. Bahkan Yosua lah seorang pemimpin yang lebih berhasil daripada pendahulunya Musa. Bayangkan Musa itu hanya bisa memimpin bangsa Israel itu hanya di border perbatasan Israel. Tetapi Yosua lah yang berprestasi, yang bisa memimpin Israel memasuki tanah Kanaan, mengalahkan penduduk Kanaan, menduduki tanah Kanaan itu di bawah pimpinan Yosua. Dia lebih berhasil, lebih menang, lebih sukses dibandingkan Musa pendahulunya. Kenapa? Yosua lebih berprestasi. Dia orang yang punya persiapan. Poin satu, ada 2 poin saya coba bagi sama saudara dari kisah mengalahkan Amalek ini. Ketika Amalek menyerang mendadak tiba-tiba, untung ada orang yang punya persiapan diri.
Kalau gak punya persiapan diri pasti kalah gitu. Dihajar sama mereka. Justru poin satu saya mau bagi sama saudara begini. Justru di tengah-tengah kesulitan itu muncul seorang pemimpin yang tangguh yang bernama Yosua. Ini pertama, perhatikan baik-baik. Situasi sukar, situasi kesulitan yang datang tiba-tiba, situasi yang saudara ya, yang mendatangkan hal yang keributan luar biasa, membuat orang gaduh, sukar luar biasa sulitnya. Justru situasi itu Alkitab katakan muncul di tengah kesulitan seorang pahlawan yang tangguh, pemimpin yang tangguh, namanya adalah Yosua. Dan memang selalu begitu di dunia ini. Kalau ada lihat gambar saya ini, pahlawan besar itu selalu munculnya dihasilkan dari sebuah peperangan yang besar juga. Contohnya, perang kemerdekaan ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, oleh Jepang. Kemudian Belanda mau masuk lagi menjajah Indonesia. Di situ muncul seorang pahlawan besar buat Indonesia, pahlawan proklamator, Bung Karno dan Bung Hatta, Soekarno-Hatta. Dua tokoh ini dikenang sepanjang masa oleh Indonesia. Tokoh besar, tokoh kemerdekaan. Kapan dua pahlawan besar tangguh ini muncul? Ketika dalam peperangan Indonesia dalam kesulitan kemiskinan. Termasuk tokoh yang kita kenal Jenderal Sudirman dalam perang kemerdekaan Indonesia dijajah Belanda. Muncul pahlawan ini. Pahlawan besar yang tetap kita kenang di bangsa ini adalah datangnya munculnya adalah saat Indonesia dalam kesulitan. Ada orang hebat yang muncul. Selalu orang hebat itu muncul di tengah-tengah penderitaan yang hebat. Ya, sama dengan kisah di Alkitab tentang Daud dan Goliat. Kapan muncul pahlawan yang gagah perkasa bernama Daud, yang sampai orang Israel memuji-muji. Ya, Saul mengalahkan beribu-ribu orang, tetapi Daud mengalahkan berpuluh-puluh atau berlaksa-laksa orang. Kapan pahlawan yang hebat, yang tangguh namanya Daud muncul? Ketika Israel mengalami krisis, ketika Israel mengalami ketakutan dan kesukaran. Goliat nantangin 40 hari 40 malam sama orang Israel. Siapa yang bisa kalahkan aku? Tidak ada yang berani. Saul sembunyi, Israel semuanya ketakutan sembunyi, nyumput di balik kemah. Lalu muncul tokoh seorang anak muda yang Alkitab katakan wajahnya kemerah-merahan. Dia nantang siapa? Orang Filistin tak bersunat yang nantang barisan Allah ini. Dia menghadap Saul. Aku dikatakan dia berkata pada Raja Saul, biasa setiap hari mengalahkan singa dan beruang. Tuhan memberikan kekuatan kemenangan kepadaku. Termasuk kepada orang Filistin raksasa yang tak bersunat itu. Yang tak punya perjanjian dengan Allah. Tuhan pasti juga menyerahkan ke dalam tanganku. Aku pasti menang melawan dia. Dan memang terbukti Daud menang jadi pahlawan. Dia dengan apa? Dengan ketepelnya, pengali-alinya. Dengan batu yang ada, dia bisa kalahkan namanya Goliat. Saya suka tanya sama saudara. Apakah ketika Daud mengalahkan Goliat dengan ketepelnya itu, dengan pengali-alinya, apakah dia belajarnya baru semalam? Nggak mungkin. Saya rasa bukan berbulan-bulan juga. Barangkali berpuluh-puluh tahun dia belajar main ketepel. Sehingga ketika dia lemparkan batunya persis kena jidatnya, jatuh, ambil pedang dipenggal kepalanya Goliat. Daud adalah seorang yang tahu mempersiapkan diri. Saya suka bilang dalam pengajaran kepada saudara bahwa Tuhan itu akan memberikan masa depan yang cerah, masa depan yang baik kepada seseorang yang tahu mempersiapkan dirinya juga dengan baik. Masa depan yang cerah diberikan bukan pada orang sembarangan, orang yang punya persiapan diri. Yosua, Daud itu tokoh dua orang yang dicatat Alkitab, orang yang punya persiapan diri. Begitu disergap kesukaran, siap. Justru kesukaran memunculkan kepahlawanannya. Kesulitan memunculkan kualitasnya dia. Memang punya persiapan. Saya ulang, Tuhan gak sembarangan memberikan kemenangan, masa depan yang cerah kepada orang. Hanya orang-orang yang tahu mempersiapkan diri. Makanya saudara, dalam situasi apapun itu persiapan buat kita. Persiapan iman, persiapan rohani, persiapan lagi skill yang lain dalam pengetahuan. Hari-hari jam menit buat kita itu masa persiapan. Sehingga ketika kesukaran datang menyergap, kita siap. Bukan jadi pecundang, bukan kita kalah, justru memunculkan kita keluar sebagai pemenang. Kenapa menang?
punya persiapan Bapak Ibu Saudara. Itu terjadi pada orang yang namanya Daud dan Goliat. Anda lihat gambar ini bahwa keberhasilan itu adalah perpaduan saudara ya. Dari persiapan dan kesempatan dari Tuhan. Bagian kita, saya suka bilang, mempersiapkan diri kita. Bagian Tuhan menyediakan opportunity. Bagian Tuhan memberikan kesempatan. Bagian Tuhan membuka pintu kesempatan. Pintu mujizat, pintu berkat. Ada waktunya Tuhan akan buka jalan buat kita. Seperti Daud, dia punya persiapan dengan pengalih-alihnya. Ada waktunya Tuhan kasih kesempatan dia performance di depan banyak orang. Dan dia menang lawan Goliat. Sejak itu dia bersinar namanya Daud. Masa depannya dia luar biasa. Dan itu diberikan kepada orang punya kesempatan. Dari kalimat ini kita belajar bahwa kesuksesan itu perpaduan antara persiapan kita dengan kesempatan dari Tuhan. Bagian Tuhan kasih kesempatan. Saya percaya tiap hari itu ada kesempatan. Jadi Anda gak usah khawatir. Kalau Anda punya persiapan iman, persiapan rohani dengar firman, persiapan diri hati dekat dengan Tuhan. Hati kita gak izinkan lemah. Pokoknya persiapan dekat dengan Tuhan. Percayalah pada waktunya ketika kesukaran datang. Justru itu kesempatan Tuhan untuk kasih kemenangan sama saudara. Karena Anda punya persiapan kekuatan. Saya mau tunjukkan, coba lihat gambar ini. Kesukaran itu seperti latihan angkat besi kok. Besi ini harus diangkat supaya otot iman kita kuat. Saya mau kasih gambar ini sebetulnya tapi saya mau lewat saja. Ini ada Jenderal Douglas MacArthur. Dia itu pernah berdoa buat anaknya. Coba Anda lihat doanya jenderal besar dari Amerika yang beberapa kali menang perang dalam perang-perang yang besar. Dia pernah berdoa yang tercatat dalam artikel tulisannya. Dia berkata begini doa untuk anaknya. Tuhanku, aku mohon janganlah pimpin anakku di jalan yang mudah dan lunak. Yang manis gitu ya. Namun tuntunlah dia di jalan yang penuh hambatan dan godaan, kesulitan dan tantangan. Biarkan anakku belajar untuk tetap berdiri di tengah badai. Dan senantiasa belajar untuk mengasihi mereka yang tidak berdaya. Ajarilah dia, doa untuk anaknya, berhati tulus dan bercita-cita tinggi, sanggup memimpin dirinya sendiri sebelum mempunyai kesempatan untuk memimpin orang lain. Saudara lihat ya, doanya Jenderal Douglas MacArthur berbeda jauh dengan doa kita. Kalau doa kita itu yang enak-enak buat anak kita, yang manis-manis, yang indah-indah, yang menyenangkan. Itu kan seringkali doa kita, untuk orang lain. Selalu yang lunak. Ini jenderal minta malah hal yang keras supaya jadi kuat. Memang tidak ada cara yang lain. Kesukaran, kekerasan menguatkan iman kita. Dalam bahasa Tionghoa, bahasa Mandarin saudara ya, kata kesulitan atau krisis itu ditulis dengan kata weiji. W-nya itu danger, bahaya. J-nya itu opportunity, kesempatan. Tinggal sudut pandang kita seperti apa gitu ya. Ketika kita lihat kesulitan, ketika kita lihat krisis, seringkali kita berkata, way, danger. Tapi kalau sudut pandang kita positif, kita berkata, ini kesempatan dari Tuhan kesukaran. Untuk aku menang, untuk aku sukses, untuk aku berhasil. Tinggal sudut pandang kita seperti apa. Tapi tetap firman Allah katakan, justru masa sukar, masa sulit itu, muncullah nama pahlawan yang hebat namanya Yosua. Nanti kemudian, dialah yang menggantikan Musa. Betul-betul berkualitas orang ini muncul di masa sukar. Saya percaya 2022 ini masih tahun kesempatan buat gereja Tuhan. Tuhan sedang memberikan opportunity, itu kesempatan di tahun ini. Untuk apa? Muncul pahlawan-pahlawan yang hebat di gerejanya. Ya, muncul orang-orang yang luar biasa dikasih kemenangan oleh Tuhan. Orang-orang berprestasi. Contoh yang paling sederhana yang saya bisa sampaikan sama saudara. Di masa-masa pandemi yang terjadi tiba-tiba, saudara ya, orang-orang tiba-tiba kaget. Ada banyak bisnis-bisnis yang rontok. Ada orang cerita bisnisnya, usahanya itu turun sampai 90%. Krisis justru mengalahkan banyak orang. Tapi saya kasih contoh. Ada seorang yang bernama Eric Yuan. Seorang anak muda dari Cina, dari Tiongkok. Siapa Eric Yuan? Eric Yuan ini dia memperkenalkan satu penemuan dia, apalah namanya itu Zoom.
yang suka dipakai telekonferensi banyak orang. Sebelum masa pandemi kesukaran itu datang saudara ya, itu namanya Zoom meeting gak pernah dilirik orang. Tapi begitu yang namanya pandemi kesukaran datang, banyak orang anjlok, usahanya bangkrut. Orang ini malah mengalami keuntungan laba yang luar biasa. Ini salah satu anak muda yang kaya raya di masa sukar. Lewat Zoom meeting yang dia promosikan, dia jual itu programnya. Kita pun banyak pakai Zoom di masa pandemi sampai sekarang. Itu dia diperkirakan meraup keuntungan sekitar 168 triliun. Itu uang semua saudara ya. Masa sukar orang bangkrut yang tidak berkualitas. Tapi justru memunculkan orang hebat yang bernama Eric Yuan. Ya, tokoh hebat anak muda dengan penemuannya bernama Zoom 168 triliun. Saya tunjukkan satu lagi. Juga muncul seorang anak muda dari India. Masa sukar namanya Ritesh Agarwal. Ini anak muda saudara ya, tadinya hidupnya sederhana, miskin begitu, penjual pulsa, penjual kartu SIM, penghasilan kecil, lalu dia merasa tidak ada keuntungan, lalu dia melamar pekerja di sebuah hotel. Berapa lama kerja di hotel, muncul ide buat satu jaringan di mana hotel-hotel bisa bergabung sama jaringannya. Ya, dia buat satu jaringan hotel dengan standarisasi hotel yang sama. Bukan hotel mewah sih. Saya lihat jaringan Oyo ini hotelnya rata-rata sederhana. Tapi di seluruh dunia jaringan Oyo hotel yang bergabung kalau nggak salah 43.000 hotel. Sekarang di masa pandemi dia meraup kekayaan yang cukup besar saudara ya. Ya miliaran, mungkin sekitar 14 triliun kalau nggak salah kekayaan dia. Cuman gara-gara Oyo ini loh, menggabungkan hotel. Dia cuman penyedia media sosial begitu, jaringannya mempersatukan hotel-hotel bergabung lewat jaringannya. Dia pasarkan, promosikan lewat Oyo ini. Bukan Oyo yang lain, Oyo jaringan hotel ini saudara ya. Dan Anda tahu dia sukses. Yang saya mau bilang sama saudara, ya kita mau belajar di masa sukar justru muncul hal yang hebat. Coba lihat, kita kunci dengan satu ayat saudara ya. Kita kunci dengan satu ayat, Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4. Sama-sama kita baca ayat ini, 1, 2, dan 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan apa saudara? Pengharapan. Nanti kalau Anda baca pengharapan kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan kita, tidak pernah dikecewakan. Kalau Anda berharapnya pada Tuhan, ujungnya kemenangan, ujungnya keberhasilan. Dan keberhasilan itu datang lewat kesukaran. Alkitab Roma pasal 5 ayat 3 dan 4, kesukaran, kesulitan itu justru menimbulkan ketekunan dan tahan uji. Tekun, tahan uji. Tahan uji itu artinya orang yang tahan banting. Kalau piring, barangkali piring dari seng, dibanting enggak apa-apa. Kalau piring beling, piar pecah, lemah saudara ya. Tapi Tuhan mau jadikan kita justru masa sukar ini, itu kesempatan kita menjadi orang kesan yang tahan banting. Biarlah masa sukar yang datang menunjukkan kualitas iman kita. Tinggal sudut pandang kita seperti apa. Kalau orang memandang kesukaran ini sesuatu yang sulit menyengsarakan dia, kehancuran buat dia. Tapi justru kesukaran kalau kita punya pandang firman Allah, itu membangkitkan kekuatan. Justru masa sukar doa saya, muncul orang-orang yang luar biasa. Selama dia mempersiapkan diri hati dengan Tuhan, kesukaran tidak akan mengalahkan dia. Saya berdoa kesukaran yang ada di hadapan kita 2022 justru membuat kita makin muncul. Saya percaya seperti seorang teman pendeta berkata kepada saya, hari ini yang kita dengar, sekarang yang kita dengar lewat firman Allah, itu menentukan ke depan apa yang kita hadapi di sana. Kesukaran boleh ada di depan, tapi kita bukan kalah, kita menang. Kenapa? Udah punya persiapan diri. Doa saya Anda bisa menangkap ini firman Allah. Setiap menit, setiap jam, setiap hari yang Tuhan percayakan sama kita, itu hari persiapan buat kita. Jangan satu pun bolong kita dari persekutuan dengan Tuhan. Karena kedekatan kita dengan Tuhan itu menjadikan otot iman kita kuat. Begitu kesukaran datang, kita siap. Justru kita muncul. Bukan hancur, malah mengalami kemenangan. Ingat, saat kita mau menang, mau berhasil, perhatikan roh Amalek. Dan saya percaya
roh Amalek gak akan bisa kalahkan kita selama kita punya persiapan iman rohani selalu dekat dengan Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan.